single-single untuk anak-anak. Terima kasih. Thank you. Selamat untuk single barunya. Ya tadi dijelasin ya bahwa tadi saat proses produksi itu tujuannya adalah salah satunya adalah membuat lagu ini jadi baru. Aku boleh ya kasih masukan ya? Boleh? Oke. Latihan power lagi ya, biar lebih dari keluar suara kami. Ya? Oke. Kamu di sini di rekaman yang ini sukses keluar dari bayang-bayangnya mereka. Terima kasih buat Pak produsernya, Jericho. Ya. Jadi baik, terima kasih untuk Jiu MC kita yang ramai banget di siang hari ini. Kita merasa bersyukur ya, happy gitu bahwa senantiasa ada regenerasi di dalam dunia musik Indonesia. Dan kali ini yang hadir di depan kita adalah Atia. Ya, pastinya kita juga akan menyapa orang-orang yang sangat berjasa di sini ya. Di sini ada mamanya Cemperuli, kemudian juga Mas Andi. Nah, Mas Andi kenapa nggak jadi bintang videonya, Mas? Oh, pada saat itu masih di udara ya. Ya. Terus juga sahabat-sahabatnya Mas Andi dan Cemperuli di sini, selamat datang. Terus ada teman-teman media, kita memang eksklusif nih, cuman kita undang berapa sih? 16 ya, 16 media, ada 7 TV stream dan 9 media online yang kami pilih bersama Cemperuli. Dan gak kalah pentingnya juga di sini ada penyanyi kecil Khairu, apa kabar adik? Terus ada Dedi Nur, Ded, ini pembuat video klip yang paling senior. Barangkali nanti bisa bekerja sama dengan Atia. Tapi ini ya Ded, jangan mahal ya Ded. Anak kecil tega banget sih. Terus juga yang penting di sini adik saya Arsya, Muhammad Arsya. Oh di belakang kenapa deh? Iya. Ini udah mulai dapat ya di Arsya ini penulis lagu anak-anak yang mumpuni. Kalau bikin karya juga nggak tanggung-tanggung, sampai orkestranya dibuat di Praha. Tepuk tangan untuk Arsya. Dan teman-teman ada yang lain di acara Presscover kita kali ini, kita kedatangan para kurator, orang-orang penting yang memiliki jasa di musik Indonesia. Pertama tentunya selamat datang untuk Jendian Hadi Pranowo. Jendian apa? Jangan buru-buru pulang ya, lihat Atia nyanyi ya. Oke. Jendian ini teman-teman pasti udah tahu pernah menjadi musik director untuk Indonesia Idol bahkan sampai 2 tahun. Tepuk tangan untuk Jendian HP. Luar biasa Jen, dan memang pecinta lagu anak juga ya. Iya. Oke. Dan ini juga pernah nge-team bersama saya di AMI Award. Afi juga ya. Jadi kemana nih, Afi atau Idol? Afi ya. Baik, terus tentunya Nania, congrats ya. Udah bisa nurunin berat 14 kilo. Nah, makasih selalu support untuk musik Indonesia. Dan jangan lupa katanya mau bikin konser akhir tahun, jadi nggak? Jadi kita doakan ya teman-teman semua ya.
Oke, berikutnya yang senior juga ada Bang Uli Dalimute. Bang Uli ini adalah punya band dulu namanya The Brur. Terus juga pernah bikin satu band yang begitu luar biasa ya, diproduce sama Bang Uli, yaitu Naf. Gimana? Hitsnya apa aja? Lupa mas. Lah, itu hitsnya banyak banget, Naf. Dan sekarang monthly listenernya di Spotify juga masih jutaan. Terus berkarya ya, Uli ini punya gig musik namanya Kurasi Musik Indonesia. Jadi nanti Atia tolong dibuatin ya bersama penyanyi anak lainnya untuk tampil di acaranya. Oke. Terus yang terakhir ini yang masih kelihatan muda dan memang masih muda, Eno Dimejo. Namanya Eno Dimejo tapi penampilannya seperti itu ya. Eno juga sangat kita harapkan ya sebagai pengamat musik di Indonesia, punya 2 gigs musik, satu swag di mana dong? Di Kalijaga ya, di Blok M, dekat M Blok, dan satu lagi main-main musik di Fatmawati. Cepet jangan lupa nanti bikin edisi anak. Ya ada Kairu, ada Atia, ada mungkin Etenia, ada siapa lagi ya, kita gabung. Baik teman-teman, itu perkenalannya dan greeting kita untuk teman-teman semuanya. Sekarang kita tiba saatnya untuk nanya-nanya dikit nih sama Jemberuli. Jemberuli ini kan udah 10 single ya Jen ya? Ya. Terus saya dengar juga udah ditawari oleh satu perusahaan rekaman yang gede gitu ya di Indonesia. Tapi Jemberuli tetap tegak lurus. Saya tetap pengen manage Atia dengan potensi yang ada, mungkin support dari Mas Andi juga. Nah itu gimana tuh Jam? Kok bisa sampai 10 lagu? Itu luar biasa ya perjalanannya. Ya, terima kasih sebelumnya saya juga mau bilang atas mewakili dari orang tuanya Tia, mewakili juga saya mengucapkan terima kasih banyak buat para musisi senior ini yang udah berkenan hadir, buat teman-temannya Tia, rekan-rekan juga dari rekan-rekan media, terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi ya kalau ditanya kenapa bisa, sebenarnya itu semua mengalir aja sih Bang. Kita sebenarnya dari awal tidak terplanning, tidak direncanakan untuk Atia bisa lebih serius di dunia musik. Cuman memang pada saat itu ya semua berawal dari contekan nyanyinya mungkin ya, waktu masih kecil dia suka nyanyi, udah gitu juga kita dulu suka nonton ajang-ajang pencarian bakat. Pada saat itu momennya lagi Lydia. Ya ini awalnya dari Sandiaga Junior, dia nonton, tiba-tiba dia pengen, dia nyeletuk aja sih. Kira-kira Atia bisa nggak ya nyanyi di panggung sebesar itu? Sebagai orang tua, saya akhirnya ya pada saat itu hanya kayak orang tua ke anaknya aja gitu. Oh dia bisa dong, kenapa nggak bisa? Kalau mau berusaha berdoa, awalnya gitu aja Bang. Tapi ternyata dari situ dia benar-benar serius menunjukkan kalau memang dia sangat bernyanyi dan dia ingin menjadi seperti idolanya. Tia ini mengidolakan Naura Ayu banget dari kecil gitu loh. Dia teman Naura dari sekarang sebenarnya Tia ini. Dia mengidolakan dan jadi benar-benar kayak strict. Oh saya pengen bisa serius di dunia musik, pengen bisa berkarya, tapi juga tetap tidak mengesampingkan kayak kewajibannya sebagai anak gitu. Jadi mengalir sih Bang, kayak ketika saya pun sama ayahnya ingin mengajarkan dia, kayak saya ingin dia berkembang sesuai dengan proses yang dia jalanin gitu. Jadi dia awalnya dia les, dia konsisten les, dia juga nyanyi dari mall ke mall, belajar kayak gitu untuk nambah pengalaman, ikut lomba di regional sampai keluar, sampai akhirnya alhamdulillah dari situ ya mulai mengalir juga. Ada yang ngajakin collab bikin lagu, ada yang ngajakin, terus juga aku bilang makasih banyak, terus juga ada Karsya komposer yang salah satunya memberikan ruang yang sangat besar bagi Atia, yang saat itu memberikan panggung yang sangat besar buat dia, akhirnya bisa bernyanyi satu panggung dengan musisi-musisi hebat di tanah air pada saat itu di konser Bimba. Terima kasih banyak Kak Arsya.
Dari situ ya alhamdulillah ngalir aja sih Bang. Sampai sekarang akhirnya ada 10 single itu. Konser Bimba yang tahun berapa? 2022. Oh, 2022. baik. Kemudian untuk Atia sendiri, ini kok teman-teman media ini perlu info bahwasanya Atia ini sekarang rilis single terbaru itu lagu ceria miliknya J-Rocks. Apakah ada teman-teman J-Rocks di sini? Berhalangan ya, oke. Nanti Atia akan nyanyi, ya. Karena ini maaf nih karena Ibu Dian itu kayak rada buru-buru. Jadi karena ngurus ibu ya, oke. Jadi mungkin nanti kita split dulu ya, nyanyi dulu, terus teman-teman kurator memberikan komen, terus teman-teman media tolong karena ini udah pasti orang-orang yang sangat mengerti musik ya, silakan nanti pendapat-pendapatnya itu dikutip. Di Arsia juga ya nanti ngasih pendapat, Didi, Mas Arthur ya pada ngasih pendapat ya. Baik, kita akan sampai ke lagu ceria. Nah ini mau nanya nih sama Atia, kenapa kok yang dipilih lagu ceria? Ya. Kenapa yang dia lagu ceria? Karena selain lagu dari bawakan energi positif, lagunya itu juga ada salah satu lagu nostalgia menurut Atia. Terus kalau lagunya tuh menurut Atia langsung main. Oke, jadi membawa semangat ya dan keceriaan. Terus sama Om Jerry rundingan nggak? Ini lagunya mau dibikin kayak gimana? Aku maunya kayak gini. Aku masih 11 tahun gitu. Aku nggak mau sama kayak yang J-Rock gitu nggak ada pesan-pesan nggak sih? Ada sih, kayak lagunya jangan sama banget, mungkin biar unik, mungkin agak beda gitu. Oke, unik ya. Nah ini untuk guru speakingnya mana tuh tadi? Gio ini udah mulai jago ngomongnya tuh. Atia asik kok ngomongnya, tepuk tangan nih teman-teman untuk Atia. 11 tahun udah sampai ke Itali. Di sini juga ada 3 Andi nih. Pertama papanya Mas Andi, terus Andi dari dulu grup band klarinet zaman di Aquarius. Selamat datang Mas. Sama Andi YPJI. Andi mana Andi? Andi ini ketua Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia, di mana membawahi 350 media. Luar biasa. Jadi suatu ketika kita akan bekerja sama ya sama Mabruli ya sama YPJI. Barangkali itu kita kan namanya press conference. Jadi kayaknya di depan kita ngobrolin dikit aja. Nanti langsung kita berikan kepada floor untuk bertanya. Tapi sebelumnya Jer, gimana Jer proses dari lagu ini? Karena lagunya sempat jadi anthem ya waktu itu ya, tahun 2000-an. Jadi awalnya sih dari Ibu Pruli ya, maksudnya oh seru nggak ya buat anak-anak lagu ceria, padahal lagu itu kan prinsipnya genrenya itu rock ya kan. Berhubung dulu pernah juga bantuin J-Rock waktu itu, aku share lah sama teman-teman, sama Mas Bima terutama, sama Mas Bima kita share, gimana Mas kalau lagu ini buat lagu anak-anak seru kali nggak? Oh bisa aja, asal instrumennya lebih diubah gitu dan segala macamnya lebih anak sekarang lah dan cocok buat umuran dia. Cukup panjang sih prosesnya, maksudnya secara bersabar kita meminta izin juga ke Aquarius Publishing juga, terima kasih juga kita lakukan, cuman belum bisa hadir juga. Itu sih prosesnya panjang banget dan cukup bersabar mereka berdua dan semangat terus sih. Iya. Seru. Itulah yang terjadi di musik Indonesia ya, lagu-lagu yang udah ada supaya lebih terdengar di masa sekarang, didengar di anak-anak sekarang juga perlu kita bikin remake dan sebagainya.
MC kita mana ya? Ah, sini. Salah satu faktor utamanya sih menggambarkan keceriaan ya, yang memang lagu ini dibawakan oleh salah satu istilahnya dengan usia yang cukup dewasa. Tapi saya melihat dari lagu ini juga sangat bisa mewakili perasaan anak-anak. Karena kan kayak anak-anak itu harus ngerti, harus belajar. Jadi ditulis puisi dengan kita, kita berusaha untuk tetap mempertahankan esensi lagu ini yang memang tapi dengan lebih fresh Asia sendiri gimana? Sedangkan lagu ceria ini gimana? Asia sendiri udah tahu kan lagu sebelumnya? Apa yang berbeda lagu Asia ini kasih jeroknya? Tapi sendiri gimana? Ada pesan yang terkait Menurut aku yang sebenarnya itu kayak lebih kanak-kanak. Tapi nyaman, maksudnya warna musik favorit ada juga salah satunya yang ini juga. Iya. Ikut nentuin nggak sih ketika produser menawarkan musik seperti itu, apakah Atia ada langsung iya atau sebenarnya Atia juga menyesuaikan dengan kemauan Atia sendiri? Oh gitu. Bunda boleh diceritain nggak Atia sebenarnya mulai menyanyi mengenal panggung tuh dari usia berapa? Karena tadi ketika di televisi tuh pas kompetisi itu sangat udah akrab sekali dengan panggung. Sebenarnya dari umur berapa Atia kenal panggung itu? Kalau di itu di 2 tahun tuh dia udah bisa mulai mengenal cepat untuk nada ya. Tapi untuk secara seluruhnya itu pada begitu dia menunjukkan keseriusannya dan mengungkapkan wajah ini usia 2 tahun kita mulai cari tempatnya. Mulai penjelasan dan dari situ dia udah mulai di panggung untuk lomba karena kami sebagai orang tua pun berusaha untuk memberikan ruang keadilan selain harus istilahnya punya bakat kegiatan secara kemampuan diri juga harus punya pengalaman merasakan bagaimana sih Total ya, maksudnya dukungannya bukan hanya di dalam negeri seperti itu, cukup mengantarkan Atia sampai kemana-mana. Di udah berapa negara mungkin Atia ikut kompetisi menyanyi? mungkin sebenarnya sih alhamdulillah kalau mau ditarik ke belakang sebenarnya justru kompetisi pada merupakan salah satu alasan dia untuk akhirnya lebih jadi pada saat itu tahu kompetisi itu ketika kuliah ya tahun 2000 kita pakai 2019 ikut idol waktu itu kita lihat ada kompetisi ini kayaknya nah di situ akhirnya yang tadi saya sempat omongkan juga dia akhirnya bikin kita kebetulan ayahnya itu yang sangat ini ya visualnya dia ngajarin kamu kita punya dream sendiri dream itu dia memang menulis aku ingin ikut sama junior dia pengen punya lagu dia pengen punya album dan pengen punya konser dongeng seperti Kanaura karena kan dia sangat mengidolakan Kanaura dari situ alhamdulillah karena kesungguhan dia juga selain juga berikhtiar yang dia menulis istilahnya apa ya melatih bakatnya juga dia istilahnya apa ya rajin berdoa juga dan meminta itu sih poinnya sih kita sebagai orang tua selalu bilang selain kita juga kita tetap meminta pada Sang Pencipta gitu dan alhamdulillah tuh dia menunjukkan itu semua tidak hanya ikhtiar tapi
juga kayak berdoanya pun dia benar-benar sungguh-sungguh meminta untuk semua mimpi yang diinginkan itu terwujud. Atia ini kan passionnya di nyanyi, tapi kan juga pendidikan juga penting. Gimana untuk bisa timbal baliknya nih, ayah bunda udah dukung, Atia juga harus membuktikan pendidikan juga nggak boleh tinggal, bisa jalan bareng, gimana Atia nih? Jadi tetap ini ya, dua-duanya berjalan ya. Insya Allah mudah-mudahan ada rencananya, tapi kapannya nanti pasti kita nanti insya Allah karena ada rencana ke depannya kita Kalau untuk genre sendiri dari satu lagu ada perbedaan nggak? kalau dibilang perbedaan itu ada, tapi memang masih dalam satu benang merah yang sama. Jadi memang dari sisi genre itu memang lebih ke jual dalam tidak akan diubah. Dan tentunya kalau musiknya masih bertambah, maka masih dengan pengalaman Musik sendiri sebenarnya turun dari siapa sih? sebenarnya kita berdua itu dari part musik penyuka musik saya ini juga sangat referensi musiknya sangat kuat, tapi memang terbuka lah bisa. Saya juga sama. Kalau dari orang tua mungkin dari tante ini kan Atia udah ABG nih, gimana nih filternya atau mengawasi Atia sebagai ini gimana? Kalau untuk filter pastinya kita sebagai orang tua yang istilahnya kita tetap menjelaskan dia, tapi kami mendampingi kami belajar. Kalau misalnya kami filter ya, mungkin kalau saya baca bagaimana kami boleh tapi semua soalnya masih kami yang untuk gadget. Ya alhamdulillah kita juga kami aturan ada batasannya ya, ada jam-jam tertentu yang boleh. Kalau dari sisi lagu sendiri memang kami terutama kalau pada saat perform ya itu kami membatasi lagu-lagu yang memang masih ramah anak-anak sesuai dengan usia. Lagi mungkin gimana sih proses ujian dari Paru sendiri atau juga seperti apa sih? Kalau proses sendiri itu semua kita serahkan ke produser sendiri. Berapa lama itu program? Kurang lebih bukan sampai bulan ya, sampai akhir ya. Dari proses izin sama harapan doa ke depannya untuk Atia, insya Allah bisa jadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga, masyarakat, agama, dan insya Allah dari apa yang bakat yang dia miliki, yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta, itu dapat digunakan menjadi hal yang kebaikan untuk sesama. Oke, terima kasih. Terima kasih.
jadi latihan